صلوا عليه. Mau depan lagi kan orangnya depan lagi nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma saddid lisani wahdud qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Suradi dan para pengurus lainnya, Al-Mukarram hari kita yang telah membacakan Al-Quran, Al-Ustaz Zulkarnain, para sesepuh, para tokoh, para hadirin hadirat, adik-adik semua, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah berikan kita rahmah maghfirah, barokah kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memberikan tausiah dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan tarhib menyambut Ramadan, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Mau tidak pantun saya ini? Di dapur menumis kangkung, buat hidangan berbuka puasa. Isra Mi'raj adalah peristiwa agung yang selalu dikenang sepanjang masa. Udah itu aja. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, peristiwa Isra dan Mi'raj yang selalu kita peringati setiap tahun itu adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa, spektakuler, peristiwa di luar akal pikiran manusia, beyond the mind. Dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Nabi di Isra Mi'rajkan ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dimi'rajkan sampai langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, dan kembali lagi, dan itu hanya membutuhkan lailan, membutuhkan waktu hanya sebagian malam. Allahu Akbar. Kalau menurut akal logika kita sebagai manusia biasa, itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kehendaknya Allah, iradahnya Allah, masyiatullah, maka menurut akal kita sesuatu yang mustahil. Kalau Allah sudah berkehendak,
untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kuasa. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib bagi Allah, zatnya, sifatnya dan af'alnya. Maka Allah awali dengan subhana. Tanzihullah min kulli aibin wa naqsin, mensucikan Allah dari segala aib, dari segala celah. Allah adalah maha sempurna, zatnya, sifatnya, af'alnya. Oleh karena itulah kita membiasakan selalu mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo sama-sama. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Maka dari lafaz asra itu menunjukkan bahwa dari sara fi'il lazim menjadi asra, menjadi fi'il muta'addi. Dari kata kerja intransitif menjadi kata kerja transitif. Maka asra artinya memperjalankan. Maka ini menunjukkan bukti bahwa bukan Rasul yang melakukan perjalanan, bukan Rasul yang berkeinginan, bukan Rasul yang berkemauan. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah yang berkehendak, yang berkemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti di sini Allah sebagai subjek yang memperjalankan, dan yang diperjalankan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'abdihi, dengan hambanya, artinya Allah memperjalankan hambanya, menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadan, rohnya dan jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqizatan la manaman, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur apalagi mimpi. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Lailan di sini dalam bentuk nakirah. Lailan artinya juz'un minal lail. Tidak semua malam. Malam itu diawali dari maghrib sampai masuk waktu fajar. Itu namanya malam. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj hanya lailan dalam bentuk nakirah, yaitu hanya sebagian malam. Bapak Ibu tentu mengenal apa arti lailan. Lailan atau lailan itu artinya apa? Malam. Maka ada orang perempuan namanya Laila, berarti perempuan, maksudnya perempuan yang suka bangun malam, perempuan yang suka bangun tahajud. Insya Allah. Jamaah yang kami hormati, begitu banyaknya hikmah yang kita ambil dari peristiwa Isra
ayat-ayat kosmos, ayat-ayat kauniyah. Alam semesta itulah ayat-ayat Allah. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah tunjukkan kepada Nabi kita malakut, kerajaan langit dan bumi. Allah tunjukkan langit, 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ke-7. Antara satu langit dengan langit berikutnya masih rotu khamsini ati amin, 500 tahun perjalanan. Berarti kalau 7 lapis langit, berarti 500 kali 7, 3.500 tahun perjalanan. Allah. Sampai Sidratul Muntaha yang tadi dibacakan oleh qari kita, inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa, sampai batas akhir. Dan Allah yang lebih tahu begitu luasnya alam semesta ini sampai Sidratul Muntaha, dan di sanalah indaha jannatul ma'wa. Allahu akbar. Begitu luasnya alam semesta ini, begitu besarnya alam semesta ini. Bumi yang kita tempati ini sudah sangat luas, sudah sangat besar, tapi dibandingkan dengan alam semesta raya ini ciptaan Allah adalah setetes debu. Kalau bumi kita di alam semesta ini hanya setetes debu, apalah kita lebih kecil dari debu. Maka apa yang manusia sombongkan, apa yang manusia takaburkan, tidak ada yang manusia sombongkan. Yang sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada punya kesombongan yang kita miliki. Kita adalah laksana debu. Allahu akbar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, oleh karena itulah selalulah kita mengucapkan subhanallah. Bapak Ibu kalau melihat gunung, apa yang itu Bapak ucapkan? Subhanallah. Kita melihat gunung itu artinya kita melihat ayat Allah. Kita melihat laut, laut itu ayat Allah. Maka ketika kita melihat laut, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Menghubungkan hati kita kepada Allah. Bapak Ibu kalau ke puncak, sampai ke puncaknya, lalu ke bawah melihat pohon-pohon teh, lingkar hati kita kepada Allah Subhanallah. Tapi kalau orang tidak terbiasa menghubungkan kepada Allah, begitu di puncak dia nggak sebut Allah, dia enggakkan Allah, paling cuma berdecak kagum. Cakep banget, begitu dong. Oleh karena itulah kita biasakan selalu kemanapun akhirnya kita selalu mengingat Allah. Kita selalu menyebut subhanallah. Lihat gunung, subhanallah. Lihat langit, subhanallah. Lihat matahari, subhanallah. Pada akhirnya kemanapun kita berjalan, lihat langit, subhanallah. Lihat matahari, subhanallah. Lihat alam semesta ini, akhirnya mengingatkan kita kepada kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah Allah awali ayat ini dengan subhanallah, menunjukkan bahwa selalulah kita mengingat Allah dengan selalu mengucapkan subhanallah, subhanallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah taslim untuk menghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah tasliyatan untuk menghibur hati Nabi kita yang saat itu
itu dengan amul hazan atau amul huzn, artinya tahun kesedihan. Maka melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, tasliyatan untuk menghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping takwiyatan untuk meneguhkan, untuk menguatkan hati kita saat itu setelah meninggalnya dua orang tadi. Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan teror fisik dan teror mental itu lebih menghebat kepada Nabi, kepada orang-orang beriman saat itu di kota Makkah yang dilakukan oleh kufar Quraisy Makkah. Begitulah sehingga Nabi mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, "Wallahi ya ammi, laqad ustamsa fi yamini wa khamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma fa'altuhu hatta yudhira Allah aw ahlika." Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, aku tidak akan berhenti sehingga Allah menampakkan Islam atau aku gugur dalam perjuangan luhur Allah. Yang berikutnya, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, ada sebuah perintah, yaitu peristiwa diperintahkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah salat. Haji, zakat, puasa, perintahnya tidak seperti perintah salat. Peristiwa salat Allah perintahkan saat peristiwa Isra dan Mi'raj, menunjukkan bahwa begitu pentingnya salat 5 waktu. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini, satu, janganlah pernah kita meninggalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Siapa yang meninggalkan salat 1 waktu muta'ammidan, dengan sengaja, maka telah terlepas perlindungan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak-anakku, halo anak-anakku, halo anak-anakku, anak-anakku. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Ini luar biasa, mudah-mudahan kita jadi anak-anak soleh semua. Anak-anak soleh, masya Allah. Sudah senang gemar datang ke masjid. Rasul mengajarkan kita sebagai orang tua, kita sebagai ayahnya, kita sebagai ibunya, ada satu kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Apa kata Nabi? Ajarkan anakmu sholat, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in. Ajarkan anakmu sholat saat anak kita itu umurnya 7 tahun. Berapa tahun Bapak Ibu? 7 tahun. Jadi mengajarkan anak sholat, mendidik anak sholat itu sebelum balik 7 tahun sudah dididik,
wahum abna'u asrin. Pukullah anak kalian. Tapi makna di sini jangan terlalu letterlock. Pukullah anak waktu umur 10 kalau enggak sholat dipukul seperti pukulan Mike Tyson. Ini tidak benar. Pukullah memiliki makna betul-betul perhatikan pendidikan sholat, jangan sampai dilalaikan, sampai dilemahkan, sehingga Nabi mengeluarkan kata-kata pukullah anak kalian wahum abna'u asrin. Kalau umurnya sudah 10 tahun, sudah balik, tidak mau sholat, menunjukkan bahwa begitu pentingnya orang tua mengajarkan sholat. Dan kalau orang tua tidak mengajarkan sholat, orang tua tidak memperhatikan pendidikan sholat, nanti di hari kiamat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anak kita ini sudah anak soleh semua ini. Sudah sholat nah? Coba saya mau tanya, subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Subuh kalau azan tambahannya apa? Ayah, apa tambahannya? As-salatu khairun minan naum. Sama ayah anak. As-salatu khairun minan naum. Itu waktu subuh. Apa artinya? Salat lebih baik daripada tidur. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah Isra Mi'raj ini Masjid Al-Ikhlas penuh waktu subuh. Amin. Mudah-mudahan Pak Haji Suradi. Subuh berapa Pak Haji yang sholat subuh di sini? Kali Pak? 2 sah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah peristiwa Isra Mi'raj kita peringati, besok masjid ini penuh subuhnya. Amin. Sampai keluar-keluar, nggak ada yang masuk cuman. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Orang yang ingin memenuhi panggilan Allah, dia bangun. Tapi yang masih dikuasai oleh nafsu, bukan as-salatu khairun minan naum. Tidur lebih baik daripada salat. Ta'udzubillah min. Disinilah pentingnya pendidikan sholat. Disinilah pentingnya perhatian kita orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita sholat. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak soleh-soleh. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, terutama subuh. Subuh ini waktu yang sangat berkah. Subuh ini 1 ngantuk, 2 dingin, 3 apa lagi? Makanya kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu bukur, pada waktu pagi-pagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya di Depok, sama-sama Ustadz Dzulkarnain tinggal di Depok, saya tinggal di Depok. Tidak tahu tiba-tiba melalui peristiwa Isra Mi'raj ini kita ketemu di Masjid Al-Ikhlas. Masya Allah. Saya di Depok sebagai ketua komisi PKU, Pendidikan Kader Ulama, Majelis Ulama Kota Depok. Alhamdulillah ketemu Ustaz Dzulkarnain. Beliau ikut program alumni PKU angkatan kelima. Masya Allah. Dan saya sebagai ketua MUI Kecamatan Pancoran Mas
Kota Depok itu punya program namanya subuh keliling. Alhamdulillah Ustaz, sudah 115 kali putaran masjid di Kecamatan Pancoran Mas di Depok, bersama dengan Pak Camat, bersama dengan Pak Lurah. Kami lakukan namanya subuh keliling, suling. Ada yang tanya kepada saya, Ustaz Kiai, jangan subuh apa? Kenapa ngantuk capek? Terus maghrib aja. Maghrib kepengennya. Kalau maghrib nggak ada tantangan, betul nggak jemaah? Tapi subuh tuh ada tantangan. Makanya orang kalau bisa menjaga subuh, pasti dia bisa menjaga waktu yang lain. Makanya kami punya program subuh keliling. Nggak mau maghrib keliling. Namanya aja pun nggak enak disebut. Kalau subuh keliling disingkat suling. Maghrib keliling disingkat. Insya Allah subuh di Masjid Al-Ikhlas yang banyak lebih banyak. Amin. Amin ya Rabbal. Kemudian kita doakan tadi disampaikan oleh Pak Haji Suradi untuk mengembangkan masjid ini menjadi lantai kedua, mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Cuma saya pesan Pak Haji Suradi, nanti kalau sudah jadi masjid, jangan lupa memakmurkan masjid bukan hanya sekedar fisik, memakmurkan masjid juga secara maknawi, yaitu zikrullah dan sholat berjamaah di dalam masjid. Sebab pernah terjadi Pak, saya nggak sebutin wilayahnya, sama masyarakat masjid itu dibangun sudah rapi, sudah bagus, masyarakat sekitarnya tidak senang sholat berjamaah di masjid itu. Ini terjadi fakta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masjid dibangun bagus, tapi masyarakatnya tidak memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah di masjid itu. Masjid marah. Ini pernah terjadi. Apa marahnya? Kubah di atas itu jatuh, nggak ada petir, nggak ada badai, jatuh ke bawah. Allahu ajaib, sungguh ajaib. Yang terjadi apa? Tidak ada retak, tidak ada rusak, tidak ada hancur. Allahu Akbar. Saya mau tanya sama jamaah, kubah kalau jatuh ke bawah, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berantakan, rusak, hancur. Tapi ini sedikit pun tidak hancur. Allahu Akbar. Itu terjadi. Ajib. Akhirnya masyarakat cerdas. Masyarakat mengambil ibrah, pelajaran sekaligus nasihat. Mengapa ini kubah jatuh? Enggak ada badai, enggak ada angin kencang, enggak ada gempa, jatuh ke bawah, tapi tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah, apalagi hancur. Oh, rupanya ini adalah bukan sekedar jatuh secara alami, pasti ada yang menggerakkan. Oh, bisa jadi karena masyarakatnya tidak senang berjamaah di masjid ini. Akhirnya Pak Haji, begitu peristiwa ini terjadi fakta, begitu terjadi peristiwa seperti itu, akhirnya masyarakat sekitarnya senang sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Masjid Al-Ikhlas jangan sampai terjadi kubahnya kelinding jatuh ke bawah baru ramai-ramai ke masjid. Mudah-mudahan amin. Jangan gelinding dulu baru